Shalom Super Kids. Halo. Gimana kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Antusias. Yes, Asia. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih buat berkat-Mu hari ini. buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita pujikan sama-sama. Tapi harus semangat. Gak boleh loyo-loyo. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Yeay! Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones
Shalom Super Kids, apa kabar semuanya? Haleluya, Kak Yosua berdoa adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, kuat dan selalu diberkati Tuhan. Udah liburan panjang ini ya kan, Desember kan holiday, long holiday. Kira-kira adik-adik lagi ngapain nih? Mungkin ada yang sedang tidur masihan, mungkin ada yang sedang di luar kota. Mungkin ada yang sedang main handphone, main game, atau mungkin ada yang bantu mama, bantu papa. Ya apapun yang adik-adik sedang lakukan hari ini, ya tetap jaga protokol kesehatan, ya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya sebelum memulai Kak Yosua mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Hari ini tanggal 27 Desember 2020. Artinya minggu ini minggu terakhir kita ada di tahun 2020. Dan minggu depan udah gak terasa. Kita sudah masuk tahun 2021 loh. Ya dimana semua ada tahun baru. Biasanya kalau ada tahun baru ada semangat yang baru. Siap-siap bertemu teman. Siap-siap untuk belajar lagi. Nah apa yang terjadi tahun 2021? Percayalah Tuhan pasti punya rencana. Amin. Nah sebelum kita memulai mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas anugerah-Mu. Aku mengucap syukur atas perlindungan-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah adik-adik semuanya, kita akan belajar bersama-sama di akhir minggu pada tahun 2020. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik semuanya? Kita sama-sama buka di 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Ini menjadi ayat hafalan ya buat adik-adik semua, harus hafal. Ya, kan adik-adik Super Kids pasti mantap TOP BGT ya, jadi kita harus hafal. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi kita baca 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sama-sama katakan iman, sama-sama katakan pengharapan, sama-sama katakan kasih. Iman, pengharapan dan kasih ini adik-adik semuanya sebagai bekal dalam kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Sebagai bekal dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat. Ya, karena itu adik-adik Super Kids harus memiliki iman, harus memiliki pengharapan, harus memiliki kasih. Ya, iman itu apa sih Kak Yosua? Firman Allah berkata dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita nggak lihat, mungkin kita nggak tahu loh adik-adik tahun 2021 itu gimana. Ya 2020 kita stay at home, kita hanya school from home di rumah, teman-teman nggak ada. Nah bagaimana dengan tahun 2021? Apakah kita masih stay at home? Kita nggak tahu. Tapi kita tetap harus memiliki iman kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita perlu memiliki iman? Karena kita percaya di saat kita memiliki iman, di situ ada harapan. Ya, di mana ada harapan dan di situ juga ada kasih.
Ya, iman itu bukan berarti pasif, bukan berarti ya nggak bisa sekolah, ya udah aku mainan aja deh. Ya aku nggak bisa sekolah, ya udah aku nggak usah sekolah. Ya, tetapi iman itu melihat yang jauh ke depan. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita nggak melihat apa-apa nih. Tahun 2021, Ivon sudah pengen sekolah, pengen ketemu teman-teman, pengen bergandengan tangan lagi, pengen main lari-larian, pengen main tekong-tekongan. Saya nggak tahu adik-adik masih main tekong-tekongan atau enggak. Cuma pengen lari-lari sana sini, tetapi nggak bisa. Tapi percayalah kalau itu yang kita harapkan dan percayalah bahwa badai pasti berlalu. COVID-19 pasti berlalu dan kita bisa bersama-sama teriak-teriak. Kita pengen bersama-sama lompat-lompat. Kita bisa bersama-sama bergandeng tangan. Amin. Jadi adik-adik meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini jangan patah semangat. Ya, jangan patah semangat. Di rumah yang mungkin talentanya nggak bisa digali karena keterbatasan cuma di rumah. Ayo mulai gali kembali. Ya, yang punya talenta nyanyi, mulai nyanyi. Di ruang tamu nyanyi, di kamar mandi nyanyi, di mana-mana nyanyi ya. Ivon itu kalau di kamar mandi nyanyi. Nyanyinya keras sekali ya. Kenapa? Karena pakai shower terus dia nyanyi. Wah gitu ya. Wah nyanyi terus. Ya, Brandon mainan, kadang main drumnya juga keras juga. Ya, meskipun tidak bertemu teman-teman, tapi tetap semangat dan tidak pantang menyerah. Kenapa? Karena di saat ada iman, yang kedua dikatakan ada pengharapan. Mungkin kondisinya susah, ya beberapa kali Brandon sama Ivon WA ke temennya, ayo yuk jalan-jalan ke Galaxy Mall, ayo yuk jalan-jalan ke mana, ayo mainan yuk, ayo ini yuk. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus social distancing. Tapi ingat, di mana kita ada harapan, di mana kita ada pengharapan, di situ ada jalan keluar. Akhirnya ya si Ivon sama Brandon ketemu tatap muka, tapi lewat aplikasi Zoom juga. Jadi ngobrol, bercanda pakai aplikasi Zoom supaya pertemanannya tetap ada, persahabatannya tetap ada. Nah, Kak Yosua ada video di mana di saat kita pantang menyerah, kita semangat meskipun ada ujian, ada cobaan, meskipun ada masalah, tapi disitulah Tuhan merencanakan yang terbaik. Jadi adik-adik siap-siap, selamat menyaksikan. Nah, adik-adik semua udah menyaksikan, tepuk tangan yang meriah. Keren gak filmnya? Nah adik-adik, firman Allah berkata dalam Roma 5 ayat 4 dan ayat 5 mengatakan seperti ini. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan apa? Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita anak-anak Tuhan meskipun kita masih kecil, mungkin kita masih sekolah, ya kita tidak boleh hilang pengharapan. Karena di saat kita punya pengharapan, kita punya semangat, kita punya antusias. Jadi nanti kalau kita udah kumpul sama teman-teman kita, wah kita bisa bersukacita, kita bisa menimbulkan antusias. Sehingga teman-teman kita juga ikut semangat dan kita bisa tularkan yang namanya iman, pengharapan dan kasih. Ya, dan yang ketiga adik-adik yaitu kasih. Dan hari ini bulan Desember, adik-adik pasti tahu bahwa kita semuanya merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, ya kan? Ya, atau kita sebut biasanya Natal. Kita ucapkan Merry Christmas, ya kan? Bulan yang paling semarak, bulan yang paling indah gitu ya. Dimana kalau kita kemana-mana selalu ada pernak-pernik, ada sukacita, ada lagu Joy to the World dan gitu. Ya kan, semuanya indah, bagus. Nah, apa sih sebenarnya simbol dari Natal? Yaitu kasih. Yohanes 3 ayat 16.
Mari kita baca sama-sama adik-adik. Ya, juga sebagai ayat hafalan harus diingat Yohanes 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow ya. Karena besarnya cinta Tuhan, karena besarnya kasih Tuhan, maka anaknya yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Adik-adik sudah lihat kan tanggal 25 kemarin kita ibadah Natal Super Kids. Ya, Yesus lahir di Palungan. Bukan di Hotel Bintang 5, bukan di Sheraton Westin dan sebagainya. Tapi di Palungan, tapi dia adalah anak raja di mana akan menyelamatkan setiap kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah adik-adik, karena kalau Tuhan adalah penuh dengan kasih, kita anak-anaknya juga harus penuh dengan kasih. Di saat hidup kita dipenuhi oleh kasih Kristus, ya apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbagi kasih itu kepada setiap orang. Ya, berbagi kasih kepada orang tua kita. Caranya gimana? Sederhana, bantu orang tua kita. Hanya cukup dengan mendengarkan orang tua, mentaati, berbicara kepada orang tua. Itu menunjukkan kasih. Lalu Bapak bagaimana lagi? Dengan teman, ya ngobrol dengan teman, bawa sukacita, ya kan? Itu namanya kasih. Ya kan, lalu bercanda dengan teman-teman, mungkin gak bisa tatap muka tapi lewat Zoom, lewat WhatsApp, jangan menyakiti hati teman-teman, itu dengan kasih. Lalu dengan siapa lagi? Mungkin dengan adik kita, mungkin dengan kakak kita, dengan semua orang kita berbagi kasih. Kenapa? Karena kasih adalah simbol bahwa hidup kita di dalam Tuhan. Jadi itu aja tuh Kak Yosua mau bicara. Ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kalau yang paling besar adalah kasih, artinya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kasih. Sekian dari Kak Yosua ya. Ya, percayalah masuk tahun 2021 dengan iman kepada Tuhan, dengan pengharapan daripada Tuhan, dengan kasih yang aslinya daripada Tuhan. Saya Kak Yosua berdoa tahun 2021 akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih keren, jauh lebih mantap, jauh lebih top. Amin. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita adik-adik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Yosua ya. Tuhan Yesus, lebih keras lagi. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini aku mau bersyukur padamu. Aku mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas keselamatan daripada-Mu. Terima kasih atas orang tuaku. Terima kasih atas kakak atau adikku. Terima kasih atas teman-temanku. Hari ini aku mau bertumbuh. Aku siap untuk masuk tahun 2021 dengan iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama katakan amin. God bless you.